Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang mencoba untuk melakukan simulasi tes Sokratif. Kita mengandaikan kita sudah bisa mengakses sokratif.com. Kita sebagai studentnya. Nah, kita coba isi kode pendaftar yang sudah diberikan oleh panitia. Misalnya saja 001-JS nama. Kita mulai latihan untuk menggunakan Sokratif tes. Kita coba mengisi. Di sini ada tombol navigasi. Di mana tombol navigasi ini kita bisa mengklik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, di sini ada sampai 20 pertanyaan. Kita juga bisa menggunakan tombol ini. Sampai dengan tombol terakhir, 20. Dan kalau kita mau kembali ke nomor 1, kita cukup tekan tombol ini. Dan semua warnanya masih berwarna putih. Artinya, ini belum dilakukan pengisian terhadap soal. Kita coba jawab satu persatu dari 20 soal yang tersedia. Pancasila bagi bangsa Indonesia berfungsi sebagai sumber hukum, pedoman hidup, sumber hidup, dasar negara. Kita coba jawab B. Nah, kita lihat tombolnya sudah terisi berwarna kuning. Kita bisa klik nomor 2. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Hal ini berarti bahwa bangsa Indonesia tidak perlu ideologi, telah menunjukkan kepada dunia akan keberhasilan, mempunyai pegangan dan pedoman hidup dalam memecahkan masalah. Kita coba jawab D. Ini sudah terisi nomor 1, 2, 3. Kemudian yang ketiga, nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu A. Nilai yang berasal dari budaya, B. Nilai yang tercermin dalam setiap kehidupan nyata, nilai yang terwujud dalam kehidupan sosial masyarakat, nilai yang terwujud dalam kehidupan hukum pemerintahan. Kita coba jawab A. Nomor 4, berdasarkan pasal 22E, pemilu dilaksanakan secara luber, jurdil, kecuali yang ini mandirian. Nomor 5, pasal 22E, pemilu diselenggarakan untuk memilih antara lain anggota DPR, anggota DPD, presiden dan wakil presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah. Kita coba pilih E. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 kampanye pemilihan, kampanye adalah kegiatan untuk menjanjikan pemilih, kegiatan untuk mengumpulkan pemilih, kegiatan untuk meyakinkan pemilih, kegiatan untuk memanggil pemilih, kegiatan untuk menawarkan visi, misi, dan program. Kita coba jawab B. Lalu kita klik nomor 7. Negara Indonesia terkenal dengan sebutan dan Nusantara, Wasantara, Bhinneka. Kita coba jawab C. Kepanjangan dari NKRI adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita jawab D. Nomor 9, negara Indonesia negara kesatuan yang berbentuk kerajaan, B. Demokrasi, C. Kebinekaan, D. Republik. Kita jawab Republik. Arti dari Bhinneka Tunggal Ika adalah berbeda-beda tetapi tetap satu. Kita jawab C. Kemudian alinea pertama pembukaan UUD 1945 berbunyi bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Kita coba jawab C. Lanjut nomor 12. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan supaya kehidupan kebangsaan bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Ini alinea ketiga.
Lanjut jawab nomor 13. Negara Indonesia negara kesatuan berbentuk republik terdapat dalam pasal 1 ayat 1. Kita coba jawab A. Apa makna kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar? Kita coba jawab rakyat berdaulat dan pelaksanaan dibatasi oleh undang-undang. Lanjut. Apa makna negara Indonesia negara hukum? Negara Indonesia menggunakan hukum rimba. Negara Indonesia menggunakan hukum sebagai panglima. Negara Indonesia menggunakan politik sebagai panglima. Negara Indonesia menggunakan gotong royong. Negara Indonesia menggunakan musyawarah. Kita jawab B. Negara Indonesia menggunakan hukum sebagai panglima. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang terdapat pada pasal berapa? Kita coba jawab pasal 1 ayat 2. Lanjut nomor 17. Negara Indonesia dan negara hukum terdapat pada pasal berapa? Kita coba jawab pasal 1 ayat 3 UUD 45. Lanjut nomor 18. Apa saja yang menjadi kategori pelanggaran pemilu? Pelanggaran pidana pemilu, pelanggaran kode etik, pelanggaran netralitas ASN, dan pelanggaran administrasi pemilu. Kita coba jawab semua benar. Siapa saja yang melaporkan pelanggaran pemilu? Warga negara Indonesia, anggota TNI, anggota Polri, warga negara asing, semua. Kita coba jawab A. Lanjut nomor 20. Siapa saja yang bisa mencegah terjadinya pelanggaran pemilu? Warga negara Indonesia yang berumur 17 tahun atau sudah menikah, masyarakat sivil, pengurus ormas, pemerintah daerah, semua benar. Kita coba jawab. Dan kita ketika klik tombol ini, karena ini sudah 20 dari 20, berarti ini sudah berakhir semua, kita sudah isi. Kita bisa ngecek lagi apakah jawaban kita memang cross check jawaban jika waktunya masih dicukupkan, masih cukup. Yaitu kita coba cek nomor 1 atau kita ragu-ragu misalnya di nomor 5 tadi. Kita coba cek ulang. Kita juga bisa melakukan cross check, misalnya kita mau lakukan pemindahan jawaban jika kita menganggap jawaban ini ternyata kita ingin memindahkannya itu sangat dimungkinkan. Jadi kita bisa klik ganti pilihan atau ganti ini sebelum mengklik finish. Jika kita menganggap jawaban kita ini sudah cukup valid sampai dengan 20 dan waktu sudah akan berakhir, kita bisa mengklik finish quiz. Diminta lakukan konfirmasi, confirm are you sure want to finish the quiz. Kita klik tombol yes. Maka kita sudah menjawab sebanyak 20 dari 20 pertanyaan, sebanyak 100%. Akan disampaikan bahwa kita menjawab sebanyak 100%. Demikian latihan tutorial menggunakan Sokratif untuk menjadi student. Insya Allah dimudahkan dalam pelaksanaan tes Sokratif nanti. Demikian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.